Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD untuk materi hubungan antar satuan kecepatan. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini. Semangat belajar! Oke, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, kita ingat segitiga JKW, yaitu hubungan segitiga antara jarak, kecepatan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut, di mana J adalah jarak tempuh, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu tempuh yang dibutuhkan. Untuk menghitung kecepatan, maka kita dapat menutupi lambang huruf K pada segitiga tersebut, sehingga kita dapatkan cara untuk menghitung kecepatan, yaitu J dibagi W, atau jarak tempuh dibagi waktu yang dibutuhkan. Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa kecepatan dapat dihitung dengan cara perbandingan jarak tempuh dengan waktu yang dibutuhkan, atau jarak tempuh dibanding waktu yang dibutuhkan, sehingga satuan kecepatan adalah satuan jarak tempuh per satuan waktu yang dibutuhkan, atau satuan jarak tempuh dibanding satuan waktu yang dibutuhkan. Sehingga kita dapat mengetahui satuan kecepatan biasanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, atau sentimeter per detik. Nah, kecepatan sendiri dapat diukur dengan alat yang bernama speedometer. Yuk kita berlatih memahami satuan kecepatan. Sebagai contoh, Arlan mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit. Nah, artinya adalah sepeda Arlan menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 menit. Contoh lainnya, kereta api melaju dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam. Hal itu berarti kereta api menempuh jarak 120 km dalam waktu 1 jam. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi satuan kecepatan lainnya. Sebagai contoh, 3 km per jam dapat diubah menjadi satuan meter per menit. Yuk kita berlatih mengubah satuan kecepatan. Contoh pertama, 3 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, kita tuliskan 3 km per jam sebagai 3 km per 1 jam. Langkah berikutnya, kita mengubah satuan jarak kilometer menjadi meter. Ingat bahwa kilometer menjadi meter artinya turun 3 tangga satuan jarak, sehingga kita kalikan dengan bilangan 1000. Kemudian kita ubah satuan waktu jam menjadi menit. Ingat bahwa 1 jam adalah 60 menit, sehingga akan kita kalikan 1 dengan bilangan 60. Jadi kita tuliskan 3 km sebagai 3000 meter dan 1 jam sebagai 60 menit. Lalu kita sederhanakan bentuk pecahan biasa ini. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 60. Pembilang 3000 dibagi 60 adalah 5, dan penyebut 60 dibagi 60 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 50 meter per 1 menit. Sama saja 50 meter per menit, sehingga 3 km per jam sama saja 50 meter per menit. Contoh kedua, 72 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, kita tuliskan 72 km per jam sebagai 72 km per 1 jam. Kemudian kita mengubah satuan jarak kilometer menjadi meter. Ingat bahwa kilometer menjadi meter artinya turun 3 tangga satuan jarak. Jadi kita akan mengalihkan 72 dengan bilangan
1000. Kemudian kita mengubah satuan waktu jam menjadi detik. Ingat bahwa 1 jam adalah 3600 detik. Jadi kita tuliskan 72 km menjadi 72.000 meter dan 1 jam menjadi 3600 detik. Kemudian kita sederhanakan bentuk pecahan biasa tersebut. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 3600. Pembilang 72.000 dibagi 3600 adalah 20 dan penyebut 3600 dibagi 3600 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 20 meter per 1 detik, sama artinya 20 meter per detik. Jadi 72 km per jam setara dengan 20 meter per detik. Contoh soal ketiga, 100 meter per menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, kita tuliskan 100 meter per menit sebagai 100 meter per 1 menit. Lalu kita ubah satuan jarak meter menjadi kilometer. Ingat bahwa meter ke kilometer maka naik 3 tangga satuan jarak atau dibagi dengan bilangan 1000. Kemudian kita ubah satuan waktu menit menjadi jam. Menit menjadi jam artinya dibagi dengan bilangan 60. Jadi kita tuliskan sebagai berikut ini, yaitu 100 dibagi 1000 per 1 dibagi 60. Dengan kata lain dapat kita tuliskan 100 km per 1000 dibagi 1 jam per 60. Nah, kita ingat betul bahwa pembagian pecahan biasa dapat diubah menjadi perkalian pecahan biasa dengan syarat pembilang dan penyebut pada pecahan kedua dibalik letaknya. Sehingga 100 km per 1000 kali 60 per 1 jam. Nah, kita sederhanakan perkalian pecahan berikut. Misalnya, pada pecahan pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 100. Pembilang 100 dibagi 100 adalah 1, dan penyebut 1000 dibagi 100 adalah 10, sehingga bentuk perkaliannya adalah 1 km per 10 kali 60 per 1 jam. Hasilnya adalah 60 km per 10 jam. Nah, hasil ini masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan bilangan 10. Pembilang 60 dibagi 10 adalah 6, dan penyebut 10 dibagi 10 adalah 1. Hasilnya adalah 6 km per 1 jam. Sama saja 6 km per jam. Jadi 100 meter per menit sama artinya 6 km per jam. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.